Bandung Lautan Api. Julukan Bandung yang membanggakan berubah menjadi Bandung Lautan Asmara. Julukan yang dianggap aib. Menggambarkan bahwa kota kembang ini tidak hanya memiliki sisi terang yang menyilaukan, namun juga punya sisi gelap yang membutakan. Julukan Bandung Lautan Api disematkan ke ibu kota Jawa Barat ini datang dari peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946, di mana sekitar 200.000 warga Bandung membakar rumahnya secara bersamaan, lalu cabut ke arah pegunungan bagian selatan Bandung. Hanya dalam waktu 7 jam semuanya telah habis dilahap si Jago Merah. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan Nika menguasai kota mereka. Aksi heroik ini dianggap sangat membanggakan, seperti sedang jihad massal. Jejak Bandung dalam perpolitikan memang kental, seperti dijadikannya sebagai tuan rumah untuk konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Mempertemukan negara-negara dari Asia dan Afrika, bertujuan membangun solidaritas menggempur kolonialisme Barat. Tugu Asia Afrika adalah monumen untuk mengenangnya. Pada tahun 2007, Bandung dikukuhkan sebagai kota kreatif oleh British Council, dengan dijadikannya sebagai pilot proyek kota kreatif se-Asia Timur. Dipenuhi distro dan menjadi tempat menggeliatnya kultur musik indie. Bandung juga menjadi lokasi film pertama Indonesia yang dibuat, berjudul Lutung Kasarung, yang tayang pertama kali di Bandung tanggal 31 Desember 1929. Setidaknya Bandung juga selalu masuk dalam daftar destinasi wisata, tempat jajanan jalanan populer menyebar dari Batagor, Cireng, Cilok, Seblak, dan masih banyak lagi. Namun itu bagian sisi terangnya yang menutupi sisi lainnya. Julukan Bandung Lautan Asmara yang menggantikan popularitas julukan Bandung Lautan Api. Mulai melekat sejak menyebarnya video dewasa pasangan mahasiswa dalam bentuk VCD. Heboh pada tahun 2001 dan menjadi fenomena sosial hingga orang-orang mempelesetkan Bandung Lautan Api menjadi Bandung Lautan Asmara. Julukannya sebagai kota kembang juga awalnya dianggap sebagai penggambaran dari cantiknya Bandung oleh bunga-bunga dan rindangnya pepohonan, atau penggambaran menjamurnya perempuan cantik-cantik di Bandung. Semakin kesini julukan kota kembang diartikan serampangan sebagai sebuah hinaan. Berasal dari bahasa Sunda kembang dayang yang disamaartikan dengan wanita tuna, susila, atau PSK. Sisi gelap lainnya adalah macet. Bukan hanya Jakarta penduduk 2,4 juta jiwa dengan kepadatan 14.000 jiwa per kilometer persegi. Tapi ruas jalan yang tidak terlalu lebar, bahkan untuk jalan protokolnya menghasilkan kemacetan yang betul-betul membingungkan, dan seperti Jakarta, hal ini menjadi salah satu alasan stres warga meningkat. Hasil lainnya ia polusi udara, polusi pandangan, dan polusi suara. Hal bagus sementaranya adalah dengan ini dinginnya kota Bandung tidak begitu terasa. Yang membuat warga makin gelisah adalah di sebagian jalanan Bandung penerangan tidak terlalu bagus pada malam hari. Jalan-jalan ini menjadi gelap terutama di sekitar Jalan A.H. Nasution. Untungnya macet tadi hanya berlangsung di hari yang terang. Puncaknya pada jam kerja maupun pulang kerja. Lebih gelisah lagi jika musim penghujan tiba. Gelapnya beberapa ruas jalanan ditambah kemacetan hampir menyamai Jakarta. Lalu warga harus menghadapi banjir. Disempurnakan jika tiba musim pemilihan. Seluruh jalanan akan dipenuhi baliho dan spanduk kampanye. Tidak pemilihan saja, baliho dan spanduk sudah banyak bertebaran. Terlalu banyak iklan dan itu kadang diatur serampangan. Kembali ke persoalan banjir tadi. Jika itu berlarut-larut maka kemungkinan besar Bandung akan terendam hebat. Itu karena Bandung ini seperti mangkok, berada di cekungan di apit gunung dan perbukitan. Tinggal tunggu waktu saja untuk menjadi Bandung lautan air. Jika pohon-pohon digunduli, bangunan beton menjamur dan kepadatan meningkat. Migrasi ke Jawa Barat adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia, terkhususnya ke ibu kotanya, Bandung. Melansir dari Detik, hal ini menjadi salah satu faktor berkembangnya pemukiman kumuh atau lokasi hunian yang tidak teratur. Dan salah satu kawasan kumuh Bandung yang paling luas adalah yang berada di Kelurahan Sukaraja.
seluas 37,34 hektar dan sekitar 80% perumahannya tergolong kumuh. Tadi sudah disinggung soal sampah. Bandung sejuk nan asri, membuat nyaman berlama-lama. Tapi tunggu dulu, ada sampah yang menghantui. Sampah yang menjadi salah satu faktor banjir melanda. Akan terlihat di sepanjang jalan wilayah Simpang Dago, Pasar Caringin, Pasar Ciroyom, Pasar Tegala, Pasar Baru, dan Pasar Cicahem, yang makin menambah kesan kekumuhan dari Bandung. Bandung sejuk nan asri. Tapi tunggu dulu, melansir SINPSI, perusahaan konsultan Frix Maplecov pada tahun 2021, melaporkan ada 10 kota besar dunia yang memiliki dampak besar terhadap kerusakan lingkungan. 3 di antaranya ada di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Bandung. 3 kota ini adalah kombinasi dari masalah macet, kepadatan penduduk, sampah, banjir, polusi udara, dan air. Jika kamu telah berkunjung ke Bandung baru-baru ini dan masih teriang memori lama saat berkunjung ke kota kembang sebelumnya, maka kamu pasti bisa membandingkan. Kesejukannya tidak lagi begitu terasa. Di musim kemarau akan sangat dingin dan kering. Faktornya sudah kami sebutkan sebelumnya, kepadatan penduduk. Dan jika Persib Bandung bertanding, maka kesejuk itu akan hilang berganti panas. Yang disulut oleh para supporternya, supporter Persib memang dikenal sangat militan dan masuk dalam daftar supporter paling banyak di Indonesia. Meski ada beberapa sektor, tapi semuanya akan bersatu di hari H pertandingan kebanggaan. Yang menjadi masalah adalah fanatisme mereka yang berujung melayangnya nyawa. Seperti yang pernah terjadi pada bulan Juni 2022. Belum lagi jika mereka bertemu dengan sang rival. Nah, Bang Bro, mungkin itu sedikit sisi lain dari kota Bandung. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video kami, silakan like, komen, subscribe, serta sebarkan ke seluruh dunia. Terima kasih.